Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Saya sengaja belum pilih ya untuk kamu Sio Macan di bulan Juni 2020. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Oke? Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya yang baru 0877 80551041. Nanti ada Monica, keponakan saya yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu yang paling kiri. Ada kartu pohon ya, kartu pohon melambangkan kesuburan, melambangkan pertumbuhan, melambangkan kehidupan istilahnya ya. Kalau menanyakan kesehatan berarti kesehatan akan membaik ya. Kalau kamu lagi mengalami kondisi nggak enak badan atau kamu lagi sakit gitu ya, saya lihat akan ada kesembuhan. Oke, kita lihat lagi kartu paling kanan, coba biar nyambung ceritanya. Ya, di sini ada kartu bunga lili ya. Kartu bunga lili ini mewakili orang yang lanjut usia. Jadi kalau di antara kamu di dalam keluarga ada yang masih punya orang tua atau saudara yang umurnya banyak ya, tolong lebih diperhatikan gitu ya, supaya kalau dia sakit bisa sembuh gitu ya, kalau dia terganggu kesehatannya bisa membaik lagi gitu ya. Dan saya lihat bisa jadi kamu berharap ada kestabilan ya. Kartu pohon ini juga melambangkan kestabilan ya, atau kamu ingin ada perkembangan dalam bisnis ataupun usaha kamu ya. Saya lihat kamu harus sabar karena ini pelan ya, karena ada bunga lili ini berarti butuh proses gitu. Apapun yang terjadi mungkin akan pelan-pelan membaik gitu ya. Coba kita ambil kartu satu lagi ya. Ya, di sini ada kartu tikus. Hati-hati ya. Kembali lagi ke kesehatan ya. Jadi kalau seandainya ada yang sakit, jangan sampai dianggap sepele. Kenapa? Ada kartu tikus ini berarti menggerogoti ya. Jadi penyakit itu bisa serius ya, karena kartu yang keambil ini kan kartu masa depan, berarti kartu yang akan terjadi ke depannya ya. Walaupun sekarang mungkin kesehatannya masih bisa ibarat kata tuh dipertahankan stabil gitu misalnya, tapi jangan lengah. Yang namanya orang sudah lanjut usia, penyakitnya itu kan kambuh datang, faktor usia gitu ya. Dan ini bisa menggerogoti dan benar-benar jadi penyakit yang serius ya. Jadi perhatikan bagi yang masih punya keluarga atau orang tua yang umurnya sudah banyak gitu ya. Saya melihat di sini ya, sebenarnya dulu karena ini kartu masa lalu, dulu usaha kamu berkembang di sini saya lihat ya, kuat, kokoh dan menghasilkan. Ya, tapi kok keluar kartu tikus ya? Ini kartu orang tua. Kalau saya bilang mungkin ada kaitannya dengan ya lingkaran karma ya. Saya nggak mengatakan bahwa kamu kurang berbakti sama orang tua, tidak. Tapi alangkah baiknya kalau kamu memperlakukan orang tua kamu sebagaimana mestinya ya, berbakti ya. Karena saya lihat hoki kamu bagus ya ini di masa lalu ya, tapi ini kartu orang tua dan ini ya. Oke, sekali lagi saya bukan mengatakan kamu tidak berbakti, tapi mungkin kamu harus bersikap lebih baik lagi, lebih peduli lagi, lebih hormat lagi ya. Karena lihat ini kartu orang tua, terus ini menggerogoti keuangan kamu nggak bagus yang saya lihat di sini ya. Ini ya, semakin ke sini, semakin ke depan kok keuangan kamu buruk gitu. Di sini ada kerugian ya, usaha kamu mungkin tidak berjalan sesuai harapan kamu. Entah kamu pernah melakukan apa
dengan orang tua ya. Namanya anak ya, kadang-kadang kita itu nggak sengaja mungkin menyakiti hati orang tua dengan kata-kata kita yang sedikit nada kita tinggi ketika kita bicara sama orang tua. Bisa jadi karena hal-hal yang kita anggap sepele itu sebenarnya sangat berdampak dengan jalan hidup kita. Ini pohon ini kan pohon karma juga istilahnya ya. Jadi karma baik kamu harus ditambah gitu ya. Dan di sini Lian harus banyak berbuat baik dengan orang yang lanjut usia. Andai kamu tidak punya orang tua ya kamu bisa jadi kamu nyumbang ke panti jompo, atau kamu berkunjung ke panti jompo, atau kamu ketemu dengan orang tua di jalan, kamu memperlakukan dia dengan baik ya. Kita menebus karma buruk kita. Ya, kalau saya lihat di sini lingkaran karma gitu ya. Kamu mengalami kesusahan sekarang ini. Saya lihat keadaan finansial kamu gak bagus. Ya, menggerogoti tikus. Ya, bisa kamu terlilit hutang atau kamu lebih besar pasak daripada tiang. Jadi istilah kata kacau keuangan kamu di sini. Coba saya ambil satu kartu lagi untuk konfirmasi ya. Saya penasaran juga ya. Saya ikuti intuisi saya. Oke, ya di sini kartunya positif ya. Karena saya selalu penasaran kalau keluar kartu negatif, tapi sebenarnya kartu di awalnya positif gitu ya. Pasti ada yang salah ya. Ketika kamu menyadari apapun kesalahan kamu, apapun kecerobohan kamu selama ini ya, saya yakin keadaan kamu yang kacau ini ya, terutama finansial ini akan membaik. Di sini kartu rumah. Kartu rumah ini kestabilan ya. Segala sesuatu yang baik ada dalam rumah, entah itu kebahagiaan, entah itu kesehatan ya, entah itu kehidupan ya, akan ada perbaikan. Termasuk keuangan kamu, ini akan ada perbaikan. Jadi berbuat baiklah banyak ya, walaupun kita belum berlebihan gitu, kita harus bisa melakukan hal baik untuk menambah karma baik kita gitu ya. Jangan merasa oh saya lagi susah nih, saya nggak bisa nolong orang. Enggak. Orang yang luar biasa itu ketika dia bukan orang kaya, tapi dia bisa melakukan hal baik untuk orang lain, seperti menolong orang. Nah itu baru manusia yang luar biasa. Bukan kita nunggu kita kaya baru kita bantu orang, keburu mati ya. Oke, sorry ya, mungkin tidak semua orang sepaham dengan pemikiran saya. Jadi kalau untuk saya tidak merasa kekurangan ketika saya membantu orang. Saya merasa bahagia apapun itu gitu. Dan saya nggak merasa hidup saya bakal kekurangan ketika saya berbagi. Itulah prinsip hidup saya. Mungkin beda ya, karena saya mempunyai pemikiran seperti itu. Dan saya merasa sekecil apapun perbuatan baik kita ke orang, maka akan menambah karma baik kita juga. Tapi kalau kita kikir, terus kita berdoa, berharap supaya rezeki kita lancar, mau pakai hiyo satu ikat besar pun kamu berdoa, kamu tidak akan mendapatkan kelancaran untuk rezeki. Kalau kamu sendiri kikir, pelit gitu. Oke? Tapi ketika kamu lapar, kamu punya nasi satu piring, kamu melihat orang lebih lapar lagi, kamu punya rasa untuk memberikan ke orang itu biar orang itu makan, kamu menahan lapar kamu sendiri, itu sangat luar biasa. Oke? Jarang orang bisa melakukan hal seperti itu. Ya, manusia itu ego, lebih memikirkan diri dia sendiri, dan dia suka ibaratnya berpaling dari kesusahan orang. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu ke diri kamu. Kartu tikus ini juga bisa melambangkan sifat buruk kita, ya, menggerogoti, rakus, kikir, ya. Jangan sampai kamu punya sifat seperti tikus ini, ya. Karena apa? Tidak ada kesuksesan. Ya, kalau kita punya watak yang tidak baik, nggak jujur, manipulasi, ya, mencuri yang bukan punya, ibaratnya punya kita ambil kesempatan mengambil punya orang lain gitu, walaupun orang itu nggak tahu. Oke, jadi jangan pernah puas dengan keadaan sekarang. Jangan pernah ibarat kata merasa oh saya sudah orang baik nih, ya, saya sudah bantu orang ini, nggak perlu kita sebut.
Ketika kita membantu orang, kita nggak perlu ingat, saya pernah bantu ini loh, saya pernah memberi ini loh. Tidak. Kita kasih ya kita lupakan aja. Oke? Jadi pertama yang kamu harus perhatikan orang tua kamu. Karena di sini ada kartu bunga lili. Saya takutnya kamu mungkin berbuat kesalahan sama orang tua kamu dan kamu belum minta maaf ya. Ibarat kata tuh segelas air putih pun bisa meluluhkan hati orang tua ya. Saya rasa itu aja gitu ya. Lakukan hal baik gitu ya. Kalau memang salah ya minta maaf supaya pohon karma ini bisa ibarat kata tuh kembali lagi tumbuh subur. Kehidupan kamu, ekonomi kamu ya stabil gitu. Oke? Sekarang kita bahas soal asmara ya. Kalau saya lihat di sini, karena di sini pohon karma, saya melihat energi kalian ya kuat ini, maupun yang sudah berkeluarga atau yang single parent ataupun yang single ya. Tapi saya melihat ya hubungan kalian ini menggerogoti gitu ya satu sama lain. Kalau yang berkeluarga ini nggak mau ngalah, nyerocos ya. Jadi saling nyakiti, kata-kata kasar saya lihat di sini ya. Harus ada kedewasaan di sini. Mungkin ada di antara kalian yang orang tuanya ikut campur dalam urusan rumah tangga. Ini agak fatal ya, serba salah gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kamu menantu ataupun kamu ibarat kata dengan orang tuamu ya, namanya orang tua punya nasihat sendiri. Mungkin cara dia mengasihi kita itu dengan cara dia seperti itu, misalnya agak cerewet atau apa, ya kita nerima tuh dalam arti kata kita hargai gitu ya, nggak perlu kita bantah. Oke? Gimana caranya kita membuat mertua ataupun orang tua kita menjadi merasa dihargai gitu. Pendapat apapun kita ambil aja gitu, jangan menyakiti mereka ya, walaupun dia ikut campur dalam urusan rumah tangga gitu, jangan merasa terganggu ya. Oke? Dan saya lihat di sini ekonomi keluarga kamu mungkin tidak baik gitu ya. Tapi karena di sini ada kartu rumah, saya yakin keadaan rumah tangga kamu akan membaik, semuanya akan terlewati dan akan ada kebahagiaan lagi, keuangan juga finansial akan membaik gitu ya. Yang single parent juga saya lihat kamu menjalin hubungan karma ya, banyak ujian. Mungkin kamu menjalin hubungan dengan orang yang usianya lebih tua gitu ya. Tapi di sini menggerogoti ya. Saya yakin ya, kalau kamu bisa memutuskan hubungan ini, kamu akan punya kehidupan yang lebih baik. Untuk apa dipertahankan ya? Kalau kalian juga belum menikah, jadi istilahnya daripada tersiksa batin ya sudah, mendingan nggak jadi gitu kan, baru pacaran, istilahnya seperti itu. Yang single juga menggerogoti gitu ya. Ya, saya yakin nggak usah takut, kamu bakal berumah tangga kok. Ya, kedepannya bagus gitu. Jadi saya rasa ini aja ya, karena durasi di handphone saya nggak bisa terlalu lama. Kalau seandainya ada yang cocok, mau personal reading silahkan. Tapi kalau seandainya nggak cocok, jangan dipikirin ya. Bisa jadi nanti reading selanjutnya bisa ketarik energi kamu. Kalau nggak, nonton ke channel lainnya ya. Banyak kok di YouTube, siapa tahu bisa lebih cocok. Oke? Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga berkah Idul Fitri ini kita dapatkan semuanya ya, kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan tetap stay di rumah. Gak penting, gak usah keluar. Andai pun keluar pakai masker, tetap ya, sebulan atau 2 bulan ke depan tetap pakai masker walaupun kondisi sudah mulai membaik. Salam damai dari saya, namaste, namo buddhayo, bye, thank you.